Selamat malam sahabat Rema. Sebelum kita beristirahat, saya mengajak untuk merenungkan firman yang diberi judul Kehendak Bebas. Dan natsnya terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-9 yang berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dalam morning devotion tadi pagi, setiap kita diingatkan tentang kedaulatan Allah. Bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan, pemegang otoritas dalam mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk hidup kita sebagai manusia. Seorang teolog dan penulis bernama Arthur Walkington Fink mengatakan bahwa kedaulatan Allah bukanlah suatu kebenaran yang dapat kita yakini dengan usaha kita sendiri. Kita tidak akan dapat mempercayainya melalui proses pemikiran alami apapun. Kita tidak dapat memiliki keyakinan itu hanya dengan membaca sebuah buku. Seseorang bisa saja membaca Alkitab seumur hidupnya, tetapi jika berpegang pada pengertiannya sendiri, ia tidak akan pernah menemukan kebenaran ini. Seyogianya itu menjadi pemahaman bahkan pengakuan kita bahwa tidak ada yang terjadi tanpa kehendak atau izinnya. Hidup taat, penyerahan, dan penundukan diri, serta menerima kehendak Allah senantiasa terjadi atas hidup kita. Sekalipun dalam banyak hal kita tidak mengerti atau tidak setuju dengan apa yang terjadi. Dalam implikasinya bisa saja kita menentang secara langsung, melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita inginkan saja. Seringkali secara sadar ataupun tidak, kita menginginkan banyak hal seperti yang ada dalam pikiran dan kehendak hati kita. Setiap kita memang diberikan kehendak bebas, kemampuan kita dalam mengambil keputusan, bertindak dengan kontrol penuh, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun sepatutnya hak yang diberikan Tuhan itu disyukuri serta dapat dilakukan secara terkendali. Pada sisi lain, kita juga diberi tanggung jawab atas kebebasan yang kita miliki untuk mengerjakan sesuatu serta menentukan pilihan. Semuanya tetap harus didasari oleh iman percaya kita, serta tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Karena semua ada konsekuensinya, akan berdampak kepada hidup kita atas kelangsungan hubungan kita dengan Tuhan. Jika disalahgunakan, bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Atas dasar itu, tindakan kita harus sesuai dengan kehendaknya, bahkan memuliakan namanya. Tidak mudah memang, butuh ketaatan serta perjuangan yang teguh. Menyelaraskan kedaulatan Tuhan dengan realitas kehendak bebas mungkin bagian yang sulit. Tetapi sadarilah bahwa keduanya bukan hal yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat berjalan seiring sejalan. Dan ketika kita menyadari bahwa kedaulatan Tuhan tidak meniadakan kemampuan kita untuk membuat pilihan, mengambil keputusan serta membebaskan kita dari rasa tanggung jawab, bahkan membatasi otoritas Tuhan. Justru kita dapat berpartisipasi dalam rencananya. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan ini, untuk kepentingan dan kondisi apapun, biarlah segala yang ada di dalam hati, pikiran, rencana, dan tindakan kita tidak melakukannya hanya berdasarkan apa yang kita inginkan dalam kapasitas kehendak bebas sekalipun. Namun selaraskanlah dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kedaulatannya serta sebagai pemegang otoritas tertinggi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Terima kasih atas semua yang sudah kami kerjakan dalam penyertaan Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk memutuskan dan mengerjakan segala sesuatu dan tidak mendasarinya semata-mata atas kepentingan sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan mengerti akan kehendak-Mu. Sebentar kami akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam sahabat Rema, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.